Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur pada Allah atas limpahan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita, Nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga terlimpah curahkan pula kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada segenap pengikutnya dan umatnya yang tetap istiqamah hingga yaumul qiyamah kelak, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sore ini kita membahas hadis yang ke-34 yang judulnya adalah Izalatul munkari faridatun islamiyatun, yang artinya menghilangkan kemungkaran itu hukumnya fardu dalam Islam. Hukumnya adalah wajib untuk menghilangkan segala bentuk kemungkaran. Hadisnya ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran, siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya cegahlah atau hilangkanlah, biyadihi dengan tangannya, fa illam yastati' fa bilisanihi, jika tidak mampu dengan tangannya, fa bilisanihi, maka cegahlah kemungkaran itu atau hilangkanlah kemungkaran itu dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, dan jika tidak mampu juga dengan lisannya, maka cegahlah dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman, dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil pesan-pesan dari baginda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelumnya ada satu munasabah nih, ada satu peristiwa ya yang terjadi pada zaman sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu riwayat dari Muslim, dikatakan dari Tariq bin Syihab, dia berkata, yang pertama kali
melakukan khutbah, memulai khutbah pada hari Id adalah Marwan. Jadi maksudnya sholat Idul Adha itu kan khutbahnya setelah sholat. Jadi sholat Id dulu 2 rakaat, setelah itu khutbah 2 kali khutbah, atau ada juga yang mengatakan sekali khutbah. Nah, Marwan ini ternyata bertentangan dengan tuntunan. Dia khutbah dulu, selesai khutbah baru sholat. Maka ketika Marwan sedang khutbah Idul Adha atau Idul Fitri, ya di sini tidak jelaskan, ya bisa salah satunya ya, Idul Fitri ataukah Idul Adha, tidak jelaskan riwayat ini. Yang jelas Marwan ini melakukan khutbah pada salah satu dari sholat Id. Ya, harusnya kan sholat dulu baru khutbah, tapi Marwan khutbah dulu baru sholat. Nah, ketika sedang khutbah, ada seorang laki-laki yang berdiri. Ada seorang laki-laki yang berdiri, lalu laki-laki ini pun berkata kepada Marwan, "As-salatu qablal khutbati." Salat dulu sebelum khutbah, gitu. Ya. Faqala qataraka ma hunalika. Ya, sungguh ya engkau telah meninggalkan sesuatu yang memang dahulu dilaksanakan. Faqala Abu Sa'id, amma hadza faqad qada ma alaihi, ay ada al wajiba alaihi min inkari mukhalafati sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sa'id Al-Khudri berkata, yang menyikapi peristiwa ini, ya, sesungguhnya laki-laki ini nih sudah melakukan kewajiban atasnya, itu apa? Mencegah kemungkaran, mencegah sesuatu yang bertentangan dengan tuntunan sunnah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ya, ya harusnya kan sholat dulu baru khutbah gitu kan ya, tapi ini si Marwan ini khutbah dulu baru sholat, maka ada yang mencegahnya. Maka Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwasannya lelaki ini sudah melaksanakan kewajibannya, yakni apa? Mencegah kemungkaran tadi. Apa kemungkarannya? Kemungkarannya adalah ya melaksanakan khutbah dulu sebelum sholat. Seharusnya sholat Id dulu baru khutbah. Itulah yang sesuai dengan tuntunan sunnah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran yang berikutnya yang bisa kita ambil adalah mujahadatu ahlil batil. Kita punya kewajiban untuk apa? Memerangi para pelaku kebatilan. Jadi nggak boleh diam, ya. Innal haqqa wal batila muqtaranani ala wajil basitah mundu wujuhil basyari. Terkadang, ya, yang hak dan yang batil itu irisannya tipis sekali loh. Terkadang begitu, ya. Hak dan batil terkadang irisannya tipis sekali, apalagi sekarang ini, ya. Contoh misalkan begini, belum lama ini kan ada kehebohan, katanya ada pemaksaan siswi muslimah di salah satu sekolah di daerah mana itu ya, ya katanya ada gurunya yang mewajibkan siswi muslimahnya untuk menggunakan jilbab. Katanya pelanggaran hak asasi manusia nih, adanya pemaksaan kata gitu ya, sehingga kepala sekolahnya kata dipecat itu, ya dimutasi kalau nggak salah kepala sekolahnya itu. Nah ini sebenarnya ya siapapun kita punya kewajiban gitu loh. Ketika melihat misalkan ada putri kita ataupun mungkin anak didik kita, dia muslimah gitu ya, tidak menggunakan hijab, apalagi kita punya kekuasaan, apalagi kita punya posisi yang strategis untuk menerapkan aturan Islam itu, ya
Padahal guru ini pun mengatakan himbauan saja kepada muridnya itu, cuman ya tadi ya, media memframingnya seolah ada pemaksaan gitu, pelanggaran hak asasi manusia. Padahal yang memerintahkan atau menghimbau untuk menggunakan hijab ini adalah orang yang mengarahkan kepada kebaikan, namun dianggap sebuah kemungkaran. Nah inilah seperti itulah zaman sekarang itu ya. Ya, makanya yang dikatakan tadi oleh Imam Nawawi, hak dan batil kadang ini sesuatu yang sangat tipis irisannya tuh. Terkadang kita terkecoh gitu ya. Ini hak apa batil? Ketika kita mengatakan ini batil, tapi yang melakukannya kiai, yang mengatakannya seorang alim. Nah, kan bingung kita kadang ya. Nah, disinilah jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, ya. Inilah maka butuh adanya apa? Adanya kekuatan iman dalam diri kita. Ketika ada kekuatan iman dalam diri kita dengan iman yang sesungguhnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan di dalam hatinya satu kekuatan pembeda yang namanya Al-Furqan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu furqana. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membuatkan bagi dirinya pembeda, furqan dalam hatinya itu, sehingga dia peka dengan sesuatu yang memang menyimpang dari tuntunan sunnah. Sangat sensitif gitu ya, ketika ada perbuatan dosa, sangat sensitif dia. Beda dengan orang yang memang ahli maksiat, ahli kebatilan. Kalau ahli kebatilan itu begitu melihat kemaksiatan biasa, biarin aja, itu hak asasi manusia. Kayak kita misalkan gitu ya, kita nggak biasa melihat wanita-wanita pakai bikini, nggak biasa kita kan ya, nggak biasa kan? Begitu ngelihat kaget, gitu kan? Kagetnya kita itu menunjukkan kita nggak biasa dengan hal itu. Tapi kalau di belahan bumi tertentu, di Eropa misalkan, melihat wanita-wanita pakai bikini, dia nggak biasa. Karena kenapa? Hatinya sudah tidak memiliki furqan lagi. Kita masih ada furqannya gitu loh. Meskipun nanti selanjutnya terserah antum dah. Begitu melihat, lanjut apa enggak, terserah antum itu. Ya, kalau kekuatan imannya lebih dominan, dia akan menghindari gitu kan. Tapi ketika kekuatan imannya itu lemah, sinyal imannya lemah, dia akan dikuasai oleh hawa nafsunya. Cuma tadi di awal tadi, ternyata sesungguhnya kita masih punya kekuatan furqan tadi. Gitu ya. Misalkan kata teman saya gitu ya, yang pernah jalan-jalan ke Amerika, di Las Vegas gitu kan, kalau malam-malam di Las Vegas jam 9, jam 10 malam udah banyak wanita-wanita yang menjajakan dirinya dengan pakaian yang minim-minim gitu kan. Jangankan di sana, di sini juga banyak gitu ya. Ya, cuman memang di sini tidak semasif di sana gitu. Kalau di sini kita masih menjaga etika akhlak moral itu masih terjaga gitu. Kalau di sana kan enggak. Di sana tuh ada di klaster-klaster gitu ya. Ini klaster untuk perjudian, ini klaster untuk prostitusi, gitu kan. Kalau Anda masuk ke wilayah ini, di sanalah tempatnya perjudian. Harus mau tidak mau, suka atau tidak suka akan melihat adanya praktek perjudian. Kalau Anda masuk ke wilayah ini, ya wilayah kuning atau wilayah merah misalkan gitu ya, Anda akan melihat akan banyak terjadinya prostitusi, ya, yang begitu vulgar nampak kelihatan. Jangan kaget itu. Kalau dunia barat begitu loh. Karena kenapa? Tuhan mereka bukan lagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan mereka adalah hak asasi manusia. Di sini kita punya kewajiban, ya, mujahadatu ahlil batil, untuk senantiasa memerangi para pelaku kebatilan. Bagaimana caranya? Ini jangan salah paham juga gitu loh, ya. Jangan mentang-mentang pokoknya saya ingin menghapus kemungkaran bagaimanapun caranya. Oh, tidak demikian. Ya. Tidak secara frontal. Ada metodologinya, ada caranya. Ya. Maka kita cari cara yang
efektif. Ya, cari solusi yang efektif gitu loh. Jangan malah kita mengambil langkah yang ternyata apa? Malah menimbulkan masalah. Kadang ada yang sebagian begitu frontal gitu ya. Ya kalau kita masuk wilayah-wilayah yang abu-abu tadi tuh, sikap awal kita bagaimana? Pertama menghindarinya. Karena abu-abu itu sudah subhat kan. Waman waqa'a fi subhati waqa'a fil harami. Siapa yang masuk ke ranah yang subhat, maka sungguh dia telah melakukan sesuatu yang diharamkan. Sudah terjebak ke dalam yang diharamkan. Maka kalau wilayah abu-abu, baiknya bagaimana? Baiknya adalah menghindari. Ya. Tidak cukup menghindari saja. Langkah berikutnya adalah apa? Berupaya untuk menghilangkannya gitu. Jangan dibiarkan. Bagaimana caranya? Nah, itu dipikirkan. Ya, jangan sampai menimbulkan juga ya, keributan yang lebih luas. Caranya bagaimana nih? Makanya Islam memberikan solusi sebenarnya di sini ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Pertama adalah mencegahnya, merubahnya biyadihi, dengan tangannya. Tangan ini simbol kekuatan. Gitu. Ya. Biasanya yang paling kuat di satu wilayah itu siapa? Ya. Yang paling kuat di satu wilayah adalah penguasa wilayah itu. Makanya kalau pengen efektif pencegahan kemungkarannya, jadilah penguasa. Gitu. Ya. Pengen nih tidak ada prostitusi di Kabupaten Bekasi. Maka harus nih yang menjadi bupati orang soleh. Ya, yang menjadi wakil bupati orang soleh. Ya, kemudian kepala dinas orang-orang soleh. Ya, asistennya asda 1, asda 2 orang-orang soleh dan solehah. Begitu harusnya. Karena kenapa? Itulah kekuatan yang sesungguhnya. Ya, dalam hal pencegahan kemungkaran gitu ya. Ya. Kalau misalkan nggak punya posisi itu, kalau misalkan kita nggak berada di posisi itu bagaimana? Nah, posisi yang kedua nih, yang pertengahan apa? Punya lisan yang berani mengungkapkan kebenaran ya tanpa ada tendensi apa-apa. Qulil haqqa walau kana murran, begitu ya. Katakanlah yang benar meskipun pahit. Tetapi ulama ada yang mengatakan ya, coba ini kan hadis ini sebenarnya adalah kalau kita ingin mengungkapkan kebenaran, kita harus siap menghadapi resikonya. Bukan berarti mengungkapkan kalimat dengan kata-kata yang pedas, menyakiti, bukan. Ya, bukan. Ungkapkan kebenaran itu, sampaikan. Meskipun mungkin akibatnya buat diri kita nggak baik, keselamatan jiwa kita terancam misalkan. Itu maksudnya ya. Sahabat-sahabat itu luar biasa loh. Sangat berani mengungkapkan kebenaran. Contohnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an satu ketika minta izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan Al-Qur'an di samping Ka'bah. Dan ingat, Ka'bah ketika itu masih dikuasai oleh para tokoh kafir Quraisy. Dan di sekeliling Ka'bah itu masih ada berhala yang jumlahnya 360 berhala. Jadi ini sebelum hijrah ke Madinah nih. Ya, Abdullah bin Mas'ud minta izin kepada Nabi Muhammad SAW. Minta izin yang pertama oleh Nabi diizinkan. Maka Abdullah bin Mas'ud pun dengan penuh keberaniannya, tanpa takut-takut, dia pun membaca Al-Quran ya dengan suara yang lantang keras
di hadapan para tokoh-tokoh kafir Quraisy. Para tokoh gimana responnya? Para tokoh kafir Quraisy sangat kesal, dipukuli itu Abdullah bin Mas'ud sampai nyaris hampir wafat. Diselamatkan oleh sahabat. Diselamatkan, dipikir kapok, enggak, begitu sembuh minta izin lagi kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, minta izin aku ingin tilawah lagi di hadapan para tokoh. Tapi Nabi untuk yang kedua kalinya melarang, jangan, karena ini sudah mengancam keselamatan jiwa engkau, enggak boleh. Ya, ini ya, enggak boleh juga gitu loh. Jangan mentang-mentang qulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang benar meskipun pahit akibatnya. Maksud pahit ini adalah harus siap menanggung resikonya. Tapi kalau resikonya memang sudah sangat berat dan membahayakan bagi keselamatan umat, jangan dilakukan. Cari alternatif lain gitu loh. Ya, makanya para kiai, para ulama itu hanya bisa ceramah. Ya. Ada yang dipenjara 2 tahun, alhamdulillah sudah bebas. Ya. Ini ada lagi nih, akan muncul lagi yang lain. Harus berani sebenarnya ya. Ya. Ulama-ulama dahulu tuh nggak takut dengan jeruji besi, nggak takut. Ya, nggak takut itu. Karena kenapa? Mereka itu lebih baik dihinakan oleh manusia daripada dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau zaman sekarang kan baru diancam sedikit ya udah kelepek-kelepek dah. Udah menjadi pengikut setia. Ada loh. Ya. Belum masuk istana, wah, pokal. Ya, banyak mengkritisi. Ya. Begitu dideketin, dikasih jabatan, melempem. Ada yang begitu, ya. Bukan hanya zaman sekarang saja, zaman dulu banyak yang kayak gitu. Ya, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalkan mencegah kemungkaran dengan lisan pun tidak bisa, maksud tidak bisa dilakukan, maka apa yang kita lakukan berikutnya, pencegahan dengan apa? Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, fa illam yastati' fabiqalbihi, jika tidak bisa dengan tangan, dengan kekuatan nggak bisa, ya, dengan lisan pun nggak bisa, maksudnya yang dicegahnya itu pun tetap aja melakukan kemaksiatan gitu ya, maka selanjutnya adalah fabiqalbihi, maka dengan hatinya, membenci kemungkaran itu dengan hati. Ya, tapi Nabi mengingatkan, kalau langsung dengan hati tanpa ada upaya untuk melakukan pencegahan dengan tangannya, tanpa ada niat mencegah kemungkaran dengan lisannya, langsung saja dengan hatinya, padahal dia punya peluang, punya kekuatan, punya kemampuan mengucapkan, berkata-kata gitu yang mencegah dengan lisannya, tapi dia nggak lakukan, langsung ke hati saja, maka yang demikian kata Nabi, wadzalika adhaful iman, yang demikian adalah selemah-lemahnya iman. Lemah iman kita. Berarti orang Indonesia banyak yang lemah imannya. Iya, saya katakan. Karena berapa banyak orang soleh membiarkan kemungkaran terjadi karena dia takut. Ya. Berkomentar pun tidak. Sekarang ganti komentar dengan tulisan. Bikin tulisan pun tidak. Ya paling nggak tulisan lah. Antum bikin status, coba statusnya isinya mencegah kemungkaran. Jangan status masalah mulu. Kadang statusnya menggunjing orang lain. Ya gitu ya. Statusnya mencela orang lain meskipun tidak disebutkan gitu ya. Payah, begitu aja misalkan. Nah, itu menggunjing tuh. Hati-hati tuh ya. Meskipun kita nggak menyebutkan sipulan-sipulannya, hati-hati loh. Tetap itu dalam, ya, secara hukum masih dianggap sebagai menggunjing. Apalagi ada teman kita yang tahu gitu masalah yang kita hadapi, bikin status di FB-nya, bikin status di WA-nya gitu ya, di IG-nya segala macam gitu kan, tulisan-tulisan seperti itu. Sebenarnya tujuannya adalah menyindir orang itu gitu ya,
Ya. Nggak bagus itu. Coba bikin status, niatkan adalah apa? Mencegah kemungkaran. Ya. Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga, tadi kan poin yang kedua adalah memerangi ahli kebatilan. Ya, kita punya kewajiban untuk selalu memerangi ahli kebatilan. Jangan dijadikan teman oleh kita ahli kebatilan itu. Ya, kalaupun kita ingin mendekatinya, tujuannya adalah untuk merubahnya, gitu loh. Jangan malah kita mengikutinya. Kita yang mewarnai mereka, bukan kita yang terwarnai. Ya. Kita yang melakukan kontaminasi kepada mereka, bukan kita yang terkontaminasi. Kita yang mempengaruhi, bukan kita yang terpengaruh. Hati-hati nih ya. Ya, teman suka mabok, deketin, lama-lama jadi pengikutnya. Mabok sama-sama. Jangan. Ya, kita ubah. Meskipun mungkin enggak seutuhnya menjadi baik, tapi kita ada upaya. Ingat, manusia itu dinilai dua kan, pertama niatnya dan juga amalnya. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Niatnya baik, sudah melakukan upaya-upaya tapi enggak ada hasil, bukan berarti belum melakukan. Ya, Nabi Yunus alaihissalam berdakwah 30-40 tahun, pengikutnya sedikit. Ya, apakah dikatakan oleh Allah Nabi Yunus nabi yang gagal? Enggak ada ayatnya, enggak ada hadisnya tuh. Nabi Yunus gagal jadi nabi, nggak ada. Ya, karena keberhasilan itu bukan hanya dilihat dari jumlah pengikut. Keberhasilan itu bukan dilihat dari banyaknya orang yang cenderung menyukai kita, bukan. Tetapi apa? Keberhasilan kita adalah tatkala manusia-manusia itu menyadari kesalahan-kesalahannya, meskipun mungkin ya tidak serta-merta ketika mengakui kesalahan yang dilakukannya langsung melakukan perubahan. Enggak langsung, ada yang menyadari, cuman masih berat gitu ya. Aduh, tapi masih begini gimana ya? Ya yang penting itu sudah kita sampaikan. Ya, keberanian kita menyampaikan kebenaran itulah keberhasilan kita. Ya, kalaupun nanti banyak pengikutnya, banyak yang suka dengan kita, itu bonus dari Allah. Ya, itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wasilah ya orang lain mendapatkan hidayah kita menjadi wasilahnya. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah inkarul munkari, mengingkari kemungkaran. Ini ulama-ulama sepakat wajib hukumnya mengingkari kemungkaran sesuai dengan kemampuan kita. Ya gitu ya. Jadi kembalikan kepada kemampuan kita. Kalau mampunya dengan kekuatan, lakukan. Nggak bisa Pak Ustadz, dengan lisan, lakukan. Nggak bisa juga dengan lisan, ya sudah, diam dengan hati. Benci dengan hati. Nah di sini ya, dengan hati bagaimana ini? Boleh dengan hati benci, boleh. Tadi tuh ketika memang kita tidak memiliki kemampuan gitu untuk mencegahnya dengan tangan kita, nggak punya kemampuan mencegahnya dengan lisan kita, baru boleh mengambil langkah dengan hati kita. Ya, yang nggak boleh itu apa? Dia punya kemampuan dengan tangannya, dengan posisinya, dengan kekuatannya, punya kemampuan untuk mencegah kemungkaran, tapi tidak dilakukan. Dia punya kemampuan untuk mencegah kemungkaran dengan lisannya, tapi dia tidak mengatakannya. Malah dia mengambil langkah yang ketiga, yaitu apa? Diam 1000 bahasa, membenci dengan hatinya. Maka kalau yang begini tadi masuk dalam hadis tadi, wadzalika adhaful iman. Yang demikian adalah selemah-lemahnya iman. Maka dikatakan di sini inkarul qalbi indal ajzi, boleh kita mengingkari kemungkaran dengan hati kita ketika kita lemah.
Ya, saya siapa? Ya, saya nggak punya kekuatan apa-apa. Kita rakyat biasa. Nah, misalkan gitu ya. Saya rakyat biasa, ngomong juga sampai ya mulut kelolodan ibaratnya begitu ya. Mulut berbusa-busa juga nggak bakalan ada efeknya. Demo capek-capek tetap aja begitu. Ya sudahlah, kita ngelus dada aja, mohon kepada Allah dah. Benci hati kita. Nah ini ya, banyak yang lebih milih itu ya. Ya, demo capek, ngomong kesana kemari capek, menyampaikan masukan-masukan pada pihak yang ibarat kompeten gitu ya. Ternyata nggak ada perubahan. Ya Allah, udahlah, diam aja dah. Dongkol, iya dongkol. Ya. Tapi dongkol jangan hanya sebatas duniawi gitu loh. Ya, kita benci kepada pelaku kejahatan itu bukan kepada pelakunya tapi perbuatannya, kan gitu ya. Benci kepada yang suka main judi, bukan kepada orangnya, bukan, tapi main judinya itu. Ya, benci kepada yang suka mabuk-mabukan, bukan kepada orangnya tapi pelakunya yang suka mabuk-mabukan, kan begitu ya, harusnya begitu ya. Ya, jadi kita adil gitu loh. Ya, jangan sampai kita bersikap zalim. Ya, antum ya yang sudah punya istri ini benci sama istri. Misalkan Anda ya benci sama istrinya. Ya. Pokoknya semua kebaikan-kebaikannya nggak dianggap, salah itu. Istri udah masakin nggak dimakan. Ya, padahal kebenciannya karena apa? Hanya sebatas duniawi semata misalkan ya. Tapi kalau bencinya karena istri nggak mau sholat, ya, istri nggak mau menutup tubuhnya dengan hijab, benci tuh sama istri kayak gitu tuh. Hukumnya gimana? Wajib loh. Ya, kalau punya istri nggak mau sholat, punya istri nggak mau pakai hijab, padahal sudah kita ingatkan harus pakai hijab, gitu ya, kita anggap hal biasa aja, biarin aja dah. Itu dosa besar itu suami itu. Hati-hati ya. Diingatkan, wajib diingatkan, mama kan sudah nikah. Ini bahasa-bahasa kita. Sebenarnya kan menggunakan hijab itu bukan karena nikah atau belum nikah gitu ya. Ya, siapa muslimahnya itu wajib pakai hijab gitu kan. Ya. Tapi kan kadang kita melakukan pendekatan supaya hatinya tersentuh gitu. Mama kan sudah nikah dengan saya. Sekarang imam di rumah ini saya ingin rumah tangga kita ini sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Maka saya minta mama pakai hijab, tolong. Ya, jangan kemana-mana pakai celana pendek, malu dosa gitu kan. Tapi istri tetap kekeh kemana-mana pakai celana pendek. Kita marahi dia. Kita marahi, kita ingetin, malu dosa besar itu. Dan juga suami kalau membiarkan itu jadi dosa juga suami. Ya, sudah ada nampak kemungkaran depan matanya, tapi dia diam saja, ya itu dosa besar itu. Nah ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengingkari kemungkaran dengan tangan dan dengan lisan itu memiliki dua hukum. Hukum asalnya adalah fardu. Ya. Tetapi fardu ini dibagi dua. Ada fardu kifayah, ada fardu ain. Jadi mencegah kemungkaran dengan tangan dan mencegah kemungkaran dengan lisan ini bisa menjadi fardu kifayah jika apa?
jika mayoritas atau kebanyakan orang Islam melihat kemungkaran itu, maka harus minimal ada satu orang dari orang Islam itu yang mau mencegah kemungkaran itu, baik dengan tangannya ataupun dengan lisannya. Ini hukumnya fardu kifayah nih. Kita semua misalkan ya, jumlah yang banyak ini menyaksikan ada kemungkaran, maka wajib satu dari jamaah ini minimal mau mencegah kemungkaran yang di depan mata itu. Kalau tidak dilakukan, maka umat Islam yang banyak ini dosa semuanya. Begitu. Itu fardu kifayah. Ada yang fardu ain. Fardu ain ini bersifat individu. Yang bagaimana tuh? Jika hanya ada satu orang saja yang melihat kemungkaran dan dia mampu untuk mencegah kemungkaran itu, baik dengan tangannya atau lisannya, maka wajib baginya, bukan orang lain ya, maka wajib ain hukumnya bagi dirinya untuk mencegah kemungkaran itu. Kalau tidak dilakukan, maka dia dosa besar. Nah, tergantung nanti situasi bagaimana tuh. Yang mengetahui kemungkaran itu banyak nggak? Kalau banyak, ya harus ada yang mau dari sekelompok yang banyak itu yang mau mencegah kemungkarannya. Kalau yang menyaksikan hanya satu orang saja, satu orang itulah yang wajib mencegah kemungkaran itu. Ya gitu ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya harus dipahami bahwasannya ada hal yang harus kita pahami ya, yang dikecualikan. Ya. Yang bagaimana yang dikecualikan, yang tidak boleh dicegah, baik dengan tangan, baik dengan lisan ataupun dengan hati. Jika ada sesuatu yang ikhtilaf, berbeda pandangan antara satu ulama dengan ulama yang lainnya, maka tidak boleh ada upaya untuk pencegahan amal itu. Biasanya ikhtilafat, ya, perbedaan-perbedaan dalam hal apa? Cabang-cabang fikih. Ya. Cabang-cabang fikih diantaranya misalkan apa nih? Ya. Contohnya yang ikhtilaf kunut subuh. Kan ada dua kelompok ya. Ada yang mengatakan tidak ada kunut subuh, adanya adalah kunut nazilah. Ya, kunut nazilah adalah membaca doa kunut ketika ada musibah, bencana alam. Dulu di awal-awal Covid pada bulan Maret 2020 itu di masjid-masjid melaksanakan kunut nazilah. Setelah sholat Jumat, pas waktu Jumatan ya, rakaat yang kedua, ya, setelah ruku banyak juga masjid yang baca kunut nazilah. Bahkan ada yang 5 waktu sholat, ya, 5 waktu sholat wajib. Ya, ada di satu kampung ketika gagal panen, ya gagal panen tuh langsung setiap kali sholat 5 waktu membaca kunut, namanya kunut nazilah. Makanya antum jangan kaget, ya, di beberapa kampung ada tuh. Ketika ditanya kenapa kok tadi baca doa kunut padahal kan kita sholat maghrib, ternyata apa? Ya, kita mengalami gagal panen. Ternyata satu kampung itu semuanya petani, sawahnya yang berhektar-hektar itu semuanya gagal panen, kena hama, ya, lereng coklat gitu ya, kena hama. Nah boleh itu. Ini pendapat yang mengatakan doa kunut hanya pada kunut nazilah saja, tidak ada kunut subuh. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan apa? Ini mazhabnya Syafi'iyah mengatakan bahwasannya
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca doa kunut dalam sholat subuh sampai beliau meninggal dunia. Hadisnya disahihkan oleh Imam Hakim. Albani mengatakan hadisnya dhaif, lemah. Ya, bahkan ada mengatakan hadisnya batil, munkar. Maka terjadi ikhtilaf pandangan yang beda antara dua kelompok ini. Maka kalau menyikapi hal ini, ya, misalkan ada jamaah yang nggak biasa kunut subuh, tinggal di satu perumahan. Nah, kebetulan perumahannya itu masjidnya kalau subuh membaca doa kunut. Jangan antum berupaya untuk mencegahnya dengan dalih ini kemungkaran nih, harus cegah. Oh, salah. Nggak boleh ya. Kan hadisnya jelas Ustaz, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi. Saya harus cegah ini kemungkaran. Hati-hati jangan. Ini bukan kemungkaran, tapi ini adalah ikhtilaf antara ulama. Termasuk masalah peringatan Maulid Nabi loh. Ya. Peringatan Maulid Nabi ini saya katakan ini babnya bab ikhtilaf. Karena ada ulama-ulama dalam beberapa kitab itu yang mengatakan bahwasannya Maulid Nabi ini tidak menyimpang dari tuntunan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ada yang mengatakan lagi, oh Nabi Muhammad tidak pernah merayakan Maulid Nabi. Masing-masing punya dalil, masing-masing punya hujjah. Ya, dan sampai saat ini tidak ada yang saling menguatkan sesama lain gitu loh. Ya, ulama-ulama itu membiarkan kondisi ini tetap berbeda sampai saat ini, sehingga apa? Tidak boleh ada upaya untuk menghalang-halangi atau mencegah adanya peringatan Maulid Nabi dengan dalil tadi hadis ini, man ra'a minkum munkaran. Jangan, hati-hati, salah. Ya, pokoknya ikhtilafat yang beda-beda pandangan ulama satu dengan ulama yang lain. Antum jangan kaget, mungkin nanti satu saat antum bertemu dengan imam yang tidak sedekap ketika sholat. Allahu Akbar, begini aja. Ya, antum kaget, ini mungkar nih, kemungkaran harus cegah. Bukan kemungkaran, antumnya yang on, belum nyampe ilmunya gitu ya. Jangan, hati-hati. Ya, sholat jenazah aja kalau dalam mazhab Maliki kalau nggak salah tuh, ya, kalau kita kan biasa gini, sholat jenazah itu kan 4 kali takbir ya, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah gitu ya, Allahu Akbar sholawat ya, Allahu Akbar baca doa bagi si mayit, Allahu Akbar baca doa bagi kita dan kaum muslimin gitu kan ya. Nah, Assalamualaikum, Assalamualaikum gitu kan. Nah, ada yang takbirnya angkat tangannya hanya pada takbir pertama, itu Maliki itu. Allahu Akbar baca Al-Fatihah. Takbir yang kedua, ketiga, keempat enggak mengangkat tangan tetap begini. Tapi ngucapin takbir aja, Allahu Akbar, tangan begini aja dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 4 kali. Nah, itu jangan dianggap ini satu kemungkaran, tetapi ini adalah perbedaan ya. Maka dikatakan nih ya, laqad qarara al ulama annal inkara yakunu li fi'lin ma ajma'a al muslimuna ala tahrimihi au taraka ma ajma'a ala wujubihi. Nih, ulama-ulama sudah membuat satu ketentuan ya, bahwasannya mengingkari kemungkaran itu adalah ya, mengingkari sesuatu yang memang sudah disepakati kemungkarannya oleh umat Islam. Contohnya apa? Minum minuman keras, berinteraksi dengan riba, wanita yang berjalan lenggak-lenggok gitu ya, itu jalan di atas catwalk nggak boleh tuh. Iya, jalan kan begitu jalannya. Tapi kan pakai ini Ustaz, pakai busana muslimah, tetap nggak boleh.
Ya, ada kompetisi lagi ya, putri muslimah, tetap nggak boleh itu. Kita kadang terkecoh dengan itu itu kemungkaran loh, harus dicegah loh. Miss Universe, ya putri sejagat gitu ya, putri Indonesia, itu nggak boleh sebenarnya. Cuman tadi kita mampu nggak mencegahnya. Nanti disebutnya radikal nih, teroris nih gitu ya. Padahal nggak boleh itu. Kenapa? Wanita lenggak-lenggok, apalagi di hadapan laki-laki asing gitu ya. Ditambah lagi dengan pakaian-pakaian yang minim. Ada yang pakaiannya panjang, belahannya panjang juga. Kan gitu ya. Belahan sampai ke sini ya, sama aja. Ada yang panjang, tipis bahannya. Nempel di kulit gitu kelihatan. Ya nggak boleh juga sama. Kan gitu ya. Ini kemungkaran tuh sebenarnya tuh. Miss Universe kemungkaran. Ya putri Indonesia, putri muslimah sama kemungkaran juga. Maka pernah tuh ketika satu masjid ya minta pandangan saya, Pak Ustadz, ini kan ada acara Gebiar Muharram gitu ya. Kita ada lomba busana muslimah, gimana Pak Ustadz? Saya bilang boleh, tapi jangan yang dewasa. Anak-anak aja. Iya. Jangan ibu-ibu ataupun gadis-gadis itu jangan. Apalagi jurinya laki-laki ya. Aduh. Ya gimana gitu. Kan kalau jadi juri itu kan kalau mau menilai harus ngelihat kan ya. Ini yang lenggak-lenggok di atas catwalk perempuan cantik, masih muda gitu ya. Maka saya bilang ganti. Jangan lagi anak-anak gadis, tetapi anak-anak. Anak-anak yang masih balita, kan lucu-lucu tuh ya. Wah, resep dah gitu kan. Ya, ternyata disetujui pendapat saya tuh. Wah, resep. Semua ibu-ibu nyiapin anak-anaknya itu yang masih kecil-kecil gitu ya, di bawah usia SD itu sudah mulai tuh. Yang perempuan pakai busana muslimah, yang laki-laki pakai busana muslim. Jadi lucu-lucu pada ketawa-ketawa resep gitu. Nah, ini tujuannya apa? Pembelajaran juga, memperkenalkan kepada anak-anak kita tentang Islam itu. Gitu ya. Baik ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar itu dulu yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya. Mohon maaf jika ada khilafan ya, karena waktu maghrib sudah masuk ya. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan diskusi kecil lah setelah sholat nanti. Mohon maaf sekali lagi jika ada khilafan, kesalahan semata-mata datang dari saya pribadi dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.